Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mungkin ada yang bertanya di dalam hati, mengapa sih kita harus beribadah pada hari Minggu? Memang tidak salah bahwa kita beribadah pada hari Minggu. Kita sedang merayakan kemenangan Yesus dari maut. Tetapi bukan hanya itu saja. Sebenarnya ketika kita beribadah, meskipun secara online pun, kita sedang mewujudkan persekutuan kita yang sama dengan Allah Trinitas dalam diri Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena itu, marilah kita beribadah di GKI Sidoarjo Bakal Jemaat Blitar yang akan dilayani Ibu Tiurma Magdalena ini, meskipun dalam bentuk rekaman, namun kita lakukan secara ritual saja, tetapi juga virtual. Mari jemaat, kita bangkit berdiri dan mengawali ibadah ini dengan pujian dari PKJ 13 bait 1 dan 3. Kita masuk rumahnya. Jemaat, dengan penuh sukacita dan syukur, marilah kita dasari ibadah minggu ini dengan pengakuan bahwa kebersamaan kita karena Allah Bapa di dalam Kristus Yesus melalui Roh Kudus telah memanggil dan mempersekutukan kita dalam ibadah minggu ini. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Silakan duduk. Jemaat kekasih Kristus, pada hari ini kita akan bersama-sama memasuki minggu biasa kedua dengan tema tetaplah nyatakan kebenaran Kristus. Dan kata pembuka hari ini akan terambil dari Matius pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-32
sampai dengan 33 yang berkata demikian. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Kiranya sampai akhir hidup kita, iman kita tetap kuat dan bertahan hanya kepada Yesus Kristus. Karena itu marilah kita terus memohon, ya Tuhan, ya Allahku, kuatkanlah imanku sehingga aku mampu menjadi saksimu. Ya Tuhan, ya Allahku, kuatkan imanku sehingga aku mampu menjadi saksimu. Walaupun langit ribut dan topan menderu, tak akan aku takut. Engkau nahkodaku. Ya Tuhan, ya Allahku, curahkan rahmat-Mu, jadikanlah diriku pelayan bagi-Mu. Meski diri cobaan menimpa diriku, ya Tuhan, pimpin aku sepanjang hidupku. Jemaat, mari kita datang di dalam pengakuan dosa dalam doa. Allah Bapa yang kasih-Nya nyata di dalam Yesus Kristus, Engkau sudah mematahkan hukuman maut atas dosa manusia. Hal itu bukan hendak mengatakan bahwa kami dapat dengan bebas melakukan kembali perbuatan-perbuatan laknat kami. Sekali-kali tidak. Sekalipun kasih-Mu tak terbatas, sekalipun kasih-Mu tak pernah habis, namun tak layak jika kami membiarkan diri jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu Allah Bapa, dengan segala kerendahan hati dan dalam penyesalan yang dalam, kami berseru, janganlah sembunyikan wajah-Mu dari kami, sebab kami tersesat. Datanglah kepada kami, tebuslah kami, bebaskanlah kami oleh karena keterbatasan-keterbatasan kami. Di dalam Kristus kami memohon pengampunan-Mu. Amin. Di hatiku, ya Yesus, Tuhan bersabdalah,
Bagi jemaat yang mau mengakui segala dosa dan salah di hadapannya, Ia adalah Allah yang setia dan adil. Ia akan memberikan pengampunan bagi setiap kita. Roma 6 ayat 5 dan 7 sampai dengan 7 berkata demikian. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Mari jemaat, kita siapkan hati, pikiran, dan seluruh keberadaan kita untuk menerima firman Tuhan. Kita satu di dalam doa. Yesus, firman yang menjadi daging dalam ibadah hari ini, kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan. Apapun yang akan disampaikan, supaya dapat menjadi berkat buat kami semua. Kami jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan berkenan untuk mencurahkan Roh Kudus-Mu bekerja dalam setiap hati kami. Kami mampu menyiapkan hati supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang kami akan dengar bersama. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat kekasih Kristus, khotbah hari ini yang bertemakan tetaplah nyatakan kebenaran Kristus akan didasari melalui pembacaan Alkitab yang akan diperdengarkan berdasarkan Yeremia. Yeremia pasalnya yang ke-20. Pada ayatnya yang ke-7 sampai dengan 13. Demikian yang dicatat di dalam Yeremia 20 ayat 7 sampai dengan 13.
Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, keaniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah Dia, kita mau mengadukan Dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan Dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap Dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ayat 12 dan ayat 13. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Jemaat kekasih di dalam Tuhan, sedemikian jauh pembacaan Alkitab yang akan sama-sama kita renungkan. Kiranya firman-Nya akan memproses setiap kita menjadi seperti yang diinginkannya. Haleluya. Jemaat kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pernah direndahkan, pernah dianggap salah meski telah melakukannya benar, pernah diolok-olok karena melakukan kebaikan, pernah dianggap pelayanan Anda nggak mutu. Bagaimana perasaan saudara ketika semua itu saudara alami? Sakit hati, marah, sedih, kecewa, sudah capek-capek melayani, buri-burine koyok ngene. Lalu karena sakit hati, marah, sedih, kecewa, tentu Anda ambil sikap. Apa yang Anda lakukan? Wes, leren wae, gatek gereja-gerejaan, gatek pelayanan-pelayanan, mutung, saking mangkelnya, saking jengkelnya. Pak Michael pernah ngalami sebagai majelis GPIB, sebagai organis juga punya pikiran seperti itu? Wis, gak pelayanan-pelayanan, wis, gak gereja-gereja.
kadang-kadang ya. Ya saudara, jangan berkecil hati. Yeremia juga saudara, Yeremia juga pernah ngalami semua itu. Saat dia mengatakan tentang kebenaran, dia justru ditangkap, lalu dipasung. Siapa yang tidak sedih? Siapa yang tidak marah? Tidak jengkel, tidak sakit hati, saudara? Lalu Yeremia mengingatkan Tuhan, ya, dalam tanda kutip tentunya. Dia bilang bahwa awalnya dia bersedia melakukan tugas panggilan Tuhan itu karena rayuan, bujukan dari Tuhan sendiri. Tuhan sendiri kan yang bujuk aku, Tuhan sendiri kan yang rayu aku. Di pasal 1, Bapak Ibu Saudara bisa melihat pemanggilan Yeremia diceritakan. Sebenarnya Yeremia sudah menolak dengan halus panggilan Tuhan itu, dengan katakan bahwa dia ini orang yang nggak pandai bicara, sekalipun Tuhan Allah sudah katakan bahwa sejak Yeremia ada di dalam kandungan, dia sudah dipersiapkan, sudah dibentuk, sudah direncanakan oleh Tuhan untuk menjadi alatnya. Tapi Yeremia bilang, Tuhan, jangan saya ini tidak pandai bicara, apalagi saya ini masih muda. Gak enak kalau saya yang mengucapkan, mengatakan, berbicara tentang kebenaran, tentang Engkau, rasanya gak layak. Tetapi karena yang bujuk Yeremia itu Tuhan Allah sendiri, Yeremia tidak bisa menolak. Kita dipanggil untuk melayani juga tidak bisa menolak. Akhirnya dalam perjalanan pelayanannya, apa yang dia perkirakan benar-benar terjadi. Ketika Yeremia harus menyatakan kebenaran di hadapan orang banyak, orang-orang Israel, Yeremia malah dipukul dan dipasung oleh Pasyur, imam yang pada waktu itu menjabat sebagai kepala di rumah Tuhan. Omongan Yeremia dianggap kebohongan, penipuan oleh Pasyur. Siapa yang tidak sakit hati, saudara, diperlakukan seperti itu? Yeremia tidak sembarangan. Dia adalah orang yang dipersiapkan sejak dalam kandungan oleh Tuhan sendiri. Tapi akhirnya Yeremia pun direndahkan, diremehkan, dianggap ngawur. Wajar kan jika Yeremia kemudian punya keinginan untuk berhenti, untuk leren dari pelayanannya, dari tugas panggilan Tuhan Allah. Itu sebabnya di ayat 9a bacaan kita tadi dicatat demikian. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Wajar kan? Kenapa wajar? Karena di ayat 7c Yeremia katakan, aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari, semuanya mereka mengolok-olok aku. Bayangkan saudara, Yeremia sudah capek-capek melayani. Bahkan dalam memberitakan firman, Yeremia sampai harus teriak-teriak. Tetap saja dianggap remeh, dianggap rendah, dan akhirnya ia ditertawakan sepanjang hari. Bukan hanya saat dia berkhotbah, tapi sepanjang hari dia diremehkan, ditertawakan. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, apa setelah itu? Marahkah Yeremia?
Apakah kemarahan, kejengkelan, kekecewaan Yeremia dan kita, bila mana kita mengalami seperti apa yang dialami Yeremia, bisa membuat pada akhirnya orang-orang yang mendengar dan anggap remeh kebenaran Allah akan menerima kebenaran itu. Itu memang harapan kita. Tetapi kalau tidak, kalau mereka tetap tidak mau tahu dengan kebenaran Allah, apa benar-benar kita akan berhenti melayani? Yeremia tidak mau, saudara. Yeremia tidak lakukan itu meski ia ditertawakan sepanjang hari, diolok-olok, dianggap remeh. Ayat 9 tadi tidak hanya berbunyi, tetapi apabila aku berpikir aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Tetapi ayat ini dilanjutkan dengan, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Yeremia tidak bisa berhenti, saudara, walau sejenak dari kehidupan pelayanannya. Ia terus memiliki kerinduan dan keinginan untuk tetap menyatakan kebenaran Allah dalam kondisi apapun, karena ia sangat tahu dan paham bahwa Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Saudara, jika saat ini saudara dalam keadaan kecewa, sedih, marah, sakit hati karena kebenaran Allah yang saudara nyatakan dalam hidup saudara, jangan pernah berhenti. Jangan pernah berpikir untuk leren dari pelayanan, dari rencana Allah, supaya kita membawa misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Teruslah melayani untuk tetap memperkatakan kebenarannya. Ingat saudara, Roh Kudus sudah dicurahkan dalam diri kita. Dia menyertai kita, dia menolong kita, dia menghibur kita, dan itu adalah bukti bahwa Allah kita sangat mengasihi saudara dan saya, sangat mengasihi kita. Kasih-Nya yang melebihi segalanya tak pernah berhenti melingkupi saudara dan saya. Ia mau tetap memakai saudara dan saya sebagai alatnya yang selalu menyatakan kebenarannya dimanapun kita berada. Ia mau supaya saudara dan saya tetap mengakui Dia di hadapan banyak orang, supaya pada akhirnya Ia juga mengakui kita sebagai anak-anaknya di hadapan Bapa kita. Teruslah nyatakan kebenarannya, bagikanlah kebenarannya itu kepada siapapun, tanpa kita memikirkan situasi ini enak atau tidak enak, baik atau tidak baik. Tetaplah nyatakan kebenarannya. Amin. Mari saudara kita satu di dalam doa. Sudah sekian lama kami menjadi alat-Mu, tapi kadang kami merasa ada banyak hal yang membuat kami sakit hati, kecewa, diremehkan. Padahal saat itu kami sedang menyatakan kebenaran-Mu. Kadang kami berpikir untuk berhenti dari semua, Tuhan, dari semua yang Kau percayakan kepada kami, karena rasanya sia-sia saja apa yang telah kami lakukan.
hari ini Tuhan Engkau mengingatkan kami melalui pengalaman Nabi Yeremia agar kami tidak melakukannya dan tetap bersemangat untuk terus menyatakan kebenaran Kristus dimanapun dan kapanpun. Biarlah kasih Bapa akan menolong kami dan menyemangati kami untuk melakukannya. Amin. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Atas cinta-Mu, seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam
Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bangkit berdiri dan bersama-sama dengan umat Allah di segala abad dan tempat, kita akan mengakui pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita masuk di dalam doa syafaat, saudara. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, pembatasan sosial berskala besar yang diberlakukan di kota-kota besar di Indonesia sudah berakhir, dan tempat-tempat ibadah termasuk gereja mulai dibuka kembali. Kami tidak berkecil hati jika sampai hari ini kami masih bergereja secara online. Hal ini kami lakukan karena kami tidak mau terburu-buru di saat transisi menuju new normal untuk melakukannya. Bukan karena kami takut atau tak beriman bahwa Engkau akan menjaga kami, tapi justru karena kami ingin menjaga kebaikan kami dan sesama kami, sehingga kehadiran-Mu senantiasa dapat kami alami dan nyatakan dalam kehidupan ini. Karena itu Bapa, meski ibadah dan persekutuan kami masih memakai ibadah rekaman dan persekutuan digital, namun kami tetap mengimani bahwa kami sedang mengadakan ibadah ataupun persekutuan virtual, hakikat ibadah atau persekutuan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, dalam ibadah rekaman ini pun kami mau terus mengimani kehadiran-Mu dalam kebersamaan ini. Bahkan ini pun menjadi pengakuan kami akan Engkau Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Allah Bapa, izinkan pada saat ini kami juga menaikkan doa khususnya bagi jemaat-Mu, keluarga besar GKI Sidoarjo Bakal Jemaat Blitar. Kami berdoa bagi jemaat-Mu, para senior di GKI Bajem Blitar ini. Kami berdoa secara khusus kiranya Bapa berkenan memberi kesehatan dan kekuatan bagi mereka di saat-saat pandemi ini. Begitu pula bagi anak-anak kami yang masih bersekolah. Ketika anak-anak kami mulai lagi nanti dengan proses belajar mereka di masa new normal ini, Bapa lindungi mereka, jagai para senior dan anak-anak kami, bahkan setiap kami keluarga besar GKI Sidoarjo Bakal Jemaat Blitar, baik yang bekerja di rumah maupun di luar rumah, senantiasa dalam lindungan kasih Tuhan. Demikian Bapa doa dan pengharapan kami yang kami serahkan hanya di dalam kasih Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, apa tanda buah pepaya
pohonnya satu tiada tangkainya. Apa tanda orang bahagia? Selalu bersyukur dengan yang ada. Oleh karena itu, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 menghantar kita bersyukur kepada Tuhan. Pujian pengiring persembahan terambil dari PKJ 213. Apakah yang kau lakukan? Apakah yang kau lakukan bila kau sedang gembira? Apakah yang ku nyatakan bila duka mencekam? Janganlah engkau terlena rasa riang memabukkan, atau larut dalam duka ketika bercobaan. Hitung berkat Tuhan yang berlimpah tak terkira, meskipun dalam cobaan ucap syukur padanya. Sebelum kita serahkan persembahan kita dalam doa, kembali diingatkan bahwa persembahan bisa langsung ditransfer ke rekening atas nama Ibu Wiwi Winarti atau diserahkan saat ibadah kita kembali di gereja. Mari kita satukan dalam doa. Bapa kami yang surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas apa yang Kau berikan kepada kami selama ini, berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami, di mana kami kadang tidak mengetahui apa yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan, jemaat-Mu telah memberikan persembahan ini, dan mudah-mudahan apa yang mereka lakukan bisa menjadi kebaikan bagi orang-orang di sekitar sini, dan juga pimpin jemaat-Mu yang ada di sini agar mereka jauhkan dari COVID-19. Terima kasih ya Tuhan apa yang Kau berikan kepada kami ini, dan kami sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Tuhan, kuatkan imanku, jauhkan dari pencobaan, dan bimbing hamba-Mu selalu setia turut kehendak-Mu. Ya Tuhan, ku yakin kuasa-Mu menuntun setiap langkahku. Ajarlah ku menyerahkan diriku dalam tangan-Mu. Saudaraku, tetaplah nyatakan kebenaran Kristus. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran, dengan tetap mengarahkan hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Bersama berkat Tuhan kita hidupi kehendak-Nya dalam keseharian kita.
Kiranya Allah Bapa dalam Yesus Kristus menurut kekayaan dan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kita oleh rohnya di dalam batin kita, sehingga oleh iman kita Kristus diam di dalam hati kita dan kita berakar serta berdasar di dalam kasih dari sekarang sampai selamanya. Amin.